Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa, warga masyarakat Kota Yogyakarta. Pada kesempatan yang baik ini DPRD Kota Yogyakarta melaksanakan salah satu tema baru. Nah, ini mencoba untuk berdialog antar anggota DPRD terkait dengan fungsi dan ketugasannya. Pada kesempatan yang baik ini telah hadir bersama saya Ketua Komisi B yang membidangi perekonomian dan pendapatan daerah, sekaligus pariwisata, kemudian anggota Komisi D yang membidangi urusan kesejahteraan masyarakat, dan telah hadir bersama saya Danang Rudiatmoko, Ketua DPRD Kota Yogyakarta, yang akan membawakan dialog pada kesempatan siang hari ini. Dan selamat datang saya sampaikan kepada Mas Susanto Dwi Antoro yang kebetulan menjadi Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta. Selamat siang Mas Toro. Ya, selamat siang Mas Danang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seluruh masyarakat Kota Yogyakarta. Dan juga telah hadir Mas Aji. Ya, assalamualaikum. Selamat siang. Anggota Komisi D. Nah, Bapak Ibu sekalian, masyarakat Kota Yogyakarta, yang pertama saya ucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya bahwa di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini di Kota Yogyakarta telah berangsur-angsur turun tingkat PPKM-nya. Hari ini sudah menuju ke level 1 dari level 2. Harapan saya sampai dengan awal tahun 2022 yang akan datang, level ini bisa dipertahankan untuk menggerakkan roda perekonomian di Kota Yogyakarta. Nah, di dalam kesempatan yang baik ini kami bersyukur rekan-rekan di Komisi B dan Komisi D ini bisa hadir dalam acara ini. Nanti kita akan mengulas bagaimana proses-proses dan kesiapannya. Mas Toro ini selaku Ketua Komisi B juga merupakan komisi yang bermitra dengan Dinas Pariwisata. Tentu saja pariwisata ini menjadi sokok gurunya pendapatan daerah nih Mas Toro. Nah, nanti bisa diuraikan bagaimana menghadapi situasi yang mulai menggeliat ini di Kota Yogyakarta. Ini jalanan sudah mulai ramai, kemacetan sudah mulai terjadi di beberapa tempat, terutama tempat-tempat tujuan wisata di Kota Yogyakarta, terutama Malioboro. Ini coba bisa disampaikan untuk kesiapan menjelang akhir tahun. Ini biasanya Kota Yogyakarta menjadi tempat tujuan pariwisata untuk akhir tahun. Monggo Mas Toro. Ya, terima kasih Pak Danang, Ketua DPRD Kota Yogyakarta. Di Komisi B khususnya pada kesempatan saat ini, kebetulan kemarin selesai pembahasan RKA. Ada beberapa yang hari ini masih tertinggal di 2021 yang ingin kami tekankan kepada Dinas Pariwisata terkait dengan hari ini sudah level 2 menuju level 1. Tadi sampaikan juga Pak Danang, memang benar kondisi Kota Yogyakarta hari ini sudah mendekati ke titik normal. Biasanya Kota Yogyakarta sebagai kota pariwisata, yang hari ini juga kami memotivasi Dinas Pariwisata untuk bisa meningkatkan terkait dengan beberapa kajian terkait dengan pembanding antara ketika PSBB, PPKM level 4, level 3, dan level 2 ini. Sehingga nanti kita punya satu data faktual terkait dengan bagaimana kondisi hunian hotel. Hari ini kami sampaikan Pak Danang dan seluruh pemirsa terkait dengan hotel ini sudah di angka 90%. 90%. Rata-rata minggu kemarin ketika sudah level 2, ini rata-rata 90%-nya dari aturan
50% atau memang 90% dari okupansi yang ada? Kalau boleh jujur, ini okupasi yang ada. Oh, aku yang ada. Jadi artinya melebihi ya, aturannya. Ya. Kemudian beberapa hari ini Kota Yogyakarta sebagai kota event, ini kami tekankan karena apa? Kalau destinasi yang ada memang hari ini dengan kemarin proses PPKM ini menjadikan beberapa ini baru pemulihan. Kayak kemarin GLSU Gembira Luko ini juga belum maksimal. Kemudian Taman Pintar, kemudian Keraton juga masih membatasi. Kali ini kami dorong untuk pemberdayaan di berbasis wilayah dengan 17 kampung wisata. Ada yang namanya Romansa untuk wisatawan yang diadopsi dari teman-teman tamu hotel ini untuk bisa mengunjungi 17 kampung wisata dan destinasi yang lainnya dengan bersepeda. Jadi hari ini kita galakkan. Hotel ini menyediakan sepedanya atau sepedanya bawa sendiri? Hotel menyediakan. Oh, hotel jadi menyediakan. paketan wisata. Saya Mas Haji sering bawa sepeda kalau ada beberapa titik jalur sepeda Romansa yang hari ini sebenarnya di launchingnya harusnya pertengahan tahun kemarin, tapi karena pandemi hari ini kita maksimalkan. Bicara pariwisata juga tidak hanya nanti di destinasi, tapi hari ini kami punya mitra dinas pertanian yang hari ini juga kelompok-kelompok lorong sayur, kampung Mataraman ini menjadi salah satu destinasi dari kunjungi. Kemudian UMKM itu ada 17 ya berarti? 17 kampung 17 titik destinasi baru ya? Ya, kemudian UMKM ini sudah mulai tumbuh kembang untuk kami juga menjadikan titik pit stop atau titik pemberhentian jalur-jalur sepeda yang hari ini sudah mulai digerakkan. Ya, matur suwun Mas Toro. Jadi ada geliat ini dan disambut baik tentu saja. Kalau saya melihat itu okupansinya hampir 90% ini ya sudah mulai ini. Cuman keamanan ini. Nah, menyangkut terkait dengan kondisi yang seperti ini Mas Haji, kan Mas Haji ini mitranya kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, menyongsong banyaknya wisatawan ini kira-kira kiat-kiat dinas kesehatan dan dinas kesra di Kota Yogyakarta ini yang sudah tergali seperti apa Mas Haji? Ya, seperti kemarin yang sudah kita sampaikan dengan dinas bahwa dinas berusaha untuk mencoba memberikan inovasi. Jadi terkait dengan dinas pariwisata yang sudah membuka, mencoba untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menjelang normal istilahnya seperti itu, kan sudah ada pembatasan di terminal Juangan. Gitu. Salah seperti itu. Jadi dari sana nanti bis-bis itu sudah dicegat di sana, kemudian di screening seperti itu. Nah itu kalau dari dinas kesehatan seperti itu kerjasama dengan dinas perhubungan. Ya. Kemudian terkait dengan dinas kesehatan yang sekarang vaksin juga sudah, kalau kemarin menyampaikan 90% vaksin ya? Ya, 90%. Itu untuk NIK Kota Yogyakarta atau? Sudah NIK Kota Yogyakarta, kemarin informasinya itu 90%. 90%. Jadi mudah-mudahan nanti sampai akhir tahun ini sudah hampir 100% lah paling tidak begitu. Artinya kegiatan-kegiatan yang ada di Kota Yogyakarta terutama untuk pendidikan, karena masukan dari masyarakat terkait dengan pendidikan ini kan ada yang pro dan kontra. Ketika sekarang yang sudah dilakukan PTM pendidikan tatap muka ini kan seminggu ada yang 1 kali, ada yang 2 kali. Padahal masyarakat yang menginginkan katakanlah setiap hari itu juga ada, walaupun dengan adanya pembatasan-pembatasan. Makanya kemarin pertanyaan saya yang menarik gini Mas Haji, kalau 90% itu kan kemarin kalau tidak salah targetnya kan 100%-nya itu ada di 70% jumlah penduduk. Ya. Nah, yang 90% itu dari 70% jumlah penduduk atau seluruh penduduk Kota Yogyakarta? Kalau kemarin informasinya seluruh penduduk Kota Yogyakarta. Oh gitu ya? Seluruh penduduk Kota Yogyakarta, tapi saya belum mengupdate untuk per hari ini, tapi intinya masyarakat Kota Yogyakarta sebenarnya sudah mulai bisa beraktivitas. Kalau kami melihat juga situasinya juga sudah tidak ada yang perlu dikhawatirkan kalau menurut saya gitu, walaupun prokes ini tetap harus kita jalankan, tetap harus dengan ketat. Kemudian memang kalau melihat dari situasi misalkan di Malioboro itu sudah cukup ramai sekali lah, riuhnya seperti itu. Kemudian
banyak juga yang mereka yang tidak menggunakan masker juga masih banyak juga. Karena sudah menganggap bahwa ini sudah normal. Sudah normal. Pandemi sudah hilang ini. Iya, sudah hilang. Ya, mudah-mudahan ya hilang beneran. Ini hoak-hoak ini mudah-mudahan bisa kita kita stop gitu loh. Karena saya yakin pandemi ini tuh karena sebagian itu karena hoax di media juga kalau menurut saya. Jadi gembor-gemborkan pandemi nanti muncul gelombang 3 dan sebagainya. Ya, ini yang menarik juga gini Mas Haji. Kira-kira pelaksanaan PTM ini kan kemarin tuh vaksinnya baru sampai dengan 12 tahun. Ya. Adik-adik kita yang di bawah usia 12 tahun tentu saja kan belum divaksin ini. Ya. Nah, kira-kiranya punya targetan tidak itu pemerintah kota ini, dan terutama dinas kesehatan? Ya. Harapannya kemarin kalau kami mendorong vaksin untuk sampai 12 tahun ke atas, 6 kalau nggak salah ya, 6 sampai 12 tahun ke atas itu segera dilakukan. Kemudian target nanti paling tidak di awal tahun ini sudah bisa mulai PTM lebih intensif lagi. Karena saya yakin masyarakat Kota Yogyakarta ini sudah prokesnya insya Allah sudah mulai baik. Kemudian juga kasus-kasus di sekolah-sekolah pun juga sudah tidak bisa ditekan ya, intinya bisa ditekan. Artinya memang kalau memungkinkan katakanlah bertahap saja, katakanlah seminggu 2 atau mungkin 1 kali jadi dinaikkan mungkin 3 kali dengan pembatasan katakanlah misalkan 100% ini jadi 50%. Jadi masyarakat ini terutama untuk anak-anak kita ini untuk kedepannya generasinya jangan nanti generasi COVID gitu loh. Oh gitu. Serai iso ngopo-ngopo mah repot malah. Tapi ono sing seneng loh. Nah, yang terutama kelas 6, kelas 3 itu tiba-tiba lulus. Oh iya, justru itu jangan sampai nanti tahu-tahu kok terus lulus. Lah anak saya pun juga sama ngerti itu loh, meh rampung. Ya ini harapannya kami mendorong kemarin dari Dinas Pendidikan dicoba, saya bilang gitu kan, dicoba secara bertahap dulu. Wong ini sudah mulai aman, insya Allah wong ini kasus juga sepertinya kemarin update-nya 0 kalau tidak salah, sudah 0 di Kota Yogyakarta. Jadi kami mendorong sekali terkait dengan pertama kali vaksin, kemudian vaksin yang 6 sampai 12, kemudian PTM ini mulai ditingkatkan lagi. Mas Haji, ini ada tidak updating data terkait dengan kemarin itu kalau kita melihat di sentra-sentra vaksin, ada kurang lebih sekitar 20% warga ini gagal divaksin. Karena mungkin inisiatifnya mereka ini pengen vaksin, tapi ternyata setelah di screening tidak jadi divaksin karena ada komorbid dan lain sebagainya. Ini kira-kira perlakuannya akan seperti apa ini? Ya kalau normatif memang harus menunggu dulu Pak Ketua, artinya menunggu situasi kondisi badan itu baik dulu, kemudian baru dijadwalkan ulang gitu kan. Cuman persoalannya kan sekarang yang penyintas ini kan bagian dari pembentukan herd immunity juga. Semakin banyak yang positif itu menurut kami itu juga bagian dan mendorong untuk herd immunity. Tapi kan bukan dalam arti mbok wingi positif kabeh kan ya? Tidak. Jadi ada upaya lah itu kan, ada upaya yang ini bisa ditanggulangi. Ya memang penyintas itu memang punya batasan waktu. Kalau yang berat itu sampai 3 bulan katanya. Iya, tergantung kondisi kita juga kan. Yang komorbid terdeteksi nggak? Yang komorbid ada yang terdeteksi kemarin ya. Yang bulan-bulan Juli kemarin kan juga cukup luar biasa juga kan kejadian korban-korban COVID kemarin kan. Tapi alhamdulillah beberapa yang komorbid yang sudah divaksin juga tidak terlalu berat juga kondisinya, tapi ada juga yang memang karena misalkan kayak penyakit jantung, itu sepertinya kurang bisa ini ya. Ini ada inovasi untuk melakukan upaya-upaya bagaimana yang komorbid dan gagal vaksin kemarin selain penyintas, ada Pak Ketua. Jadi kemarin dari Dinas Kesehatan juga buat semacam mobil vaksin. Kemudian sudah ada itu unitnya? Sudah ada. Sepertinya kemarin sudah disampaikan seperti itu, sudah ada. Kemudian juga mendatangi warga masyarakat yang belum divaksin, yang kemarin tertunda karena komorbid. Itu mungkin darah tinggi ataupun mungkin yang gulanya mungkin juga tinggi. Itu mereka screening lagi dan itu sudah berjalan juga sampai hari ini.
Kemudian waktu itu mobil vaksin itu kan juga dapat bantuan dari pusat juga. Kalau tidak salah 6 unit, kalau tidak 5 atau 6 unit begitu. Oh gitu. Yeah. Tetapi sudah standby ya ini? Sudah standby. Kemarin menyampaikannya seperti itu. Mudah-mudahan juga memang realisasinya seperti itu. Nih, terima kasih Mas Toro dan Mas Aji. Jadi Bapak Ibu sekalian, masyarakat Kota Yogyakarta ini upaya-upaya yang didorong, yang sudah disampaikan. Kenapa kami mengajak dua narasumber yang selalu berdekatan ini, karena memang antara perekonomian dan kesehatan ini dua hal yang harus berjalan secara beriringan. Nah, saya kira upaya-upaya ini begitu kemarin 2,5 bulan, hampir 3 bulan lah Kota Yogyakarta ini ada di level 4. Ini lumayan berat, kemudian perekonomian juga tertekan betul. Nah, ini dari sini mungkin nanti akan kita sampaikan bagaimana potensi ini Mas Toro. Potensi target pendapatan untuk tahun 2021 ini menurut informasi dan analisa ekonomi, kalau COVID tahun 2020 ini rata-rata pengusaha itu sih cadangan hasil dari tahun 2019. Tetapi tahun 2021 ini kan wis entek. Digo nanggulangi tahun 2020. Nah, ini bagaimana ini upayanya pemerintah kota? Neng aja ngunggahke pajak karena memberatkan masyarakat kan gitu kan. Bagaimana upaya inovasinya untuk meningkatkan penerimaan daerah ini kan perlu juga, karena kita tahu jasa pariwisata, kuliner dan lain sebagainya itu menjadi tulang punggungnya pendapatan daerah Kota Yogyakarta. Ini ada nggak upaya yang lain?